Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ani bani Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hazwa mankibaihi izaftataha as-salata wa idza kabbara lirruku'i wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i. Muttafaqun alaih. Jamaah maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan, khususnya nikmat iman, sehingga alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah kembali melanjutkan pengajian kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, masih kaitan pembahasan babu sifatis shalah, bab tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ani bani Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yarfa'u yadaihi hazwa mankibaihi, adalah mengangkat kedua tangannya lurus dengan kedua bahunya, izaftatahas salata, apabila memulai salat, wa idza kabbara lirruku'i, dan apabila bertakbir untuk ruku', wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i, dan apabila mengangkat kepalanya dari ruku'. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati sahnya. Jamaah yang saya muliakan, ini tentang penjelasan berapa kali Rasulullah mengangkat tangan dalam salat. Hadis yang sanadnya dari Abdullah bin Umar, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya tu hazwa mankibaihi, lurus kedua bahunya, maksudnya lurus ke depan. Jadi bukan diartikan lurus dengan pengertian sejajar. Ada juga anak-anak kita, saudara-saudara kita, dia pahami begini. Dia pahami itu hazwa diartikan sejajar, artinya lurus, kiri kanan. Padahal yang dimaksud sebenarnya itu lurus bahu depan, kedua tangannya. Berapa kali Nabi mengangkat tangannya lurus kedua bahunya.
walaupun ini kedudukannya adalah sunnah, tetapi perlu kita kerjakan ini sunnah sesuai dengan contoh. Pertama yang disebutkan di sini adalah izaftatahas salata, apabila Nabi memulai salat. Apabila Rasulullah memulai salat, maksudnya takbir, mengangkat tangannya, yaitu takbiratul ihram, itu mengangkat kedua tangannya. Yang kedua, wa idza kabbara lirruku'i, Nabi juga mengangkat kedua tangannya apabila bertakbir untuk ruku. Dari berdiri untuk ruku, Nabi juga mengangkat kedua tangannya. Yang ketiga, wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i, dan apabila mengangkat kepalanya dari ruku. Tadi ruku, mengangkat kepalanya dari ruku, sami Allahu liman hamidah, itu Nabi juga mengangkat kedua tangan. Untuk hadis yang satu ini, yang sanadnya dari Abdullah bin Umar, itu muttafaqun alaih, disebutkan 3 tempat Nabi mengangkat kedua tangan. Jadi 3 tempat Nabi mengangkat kedua tangannya. Pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika akan ruku, dan yang ketiga ketika bangkit dari ruku. Apakah cuma 3? Ternyata dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, termasuk riwayat At-Tirmizi, Abu Daud dan lain-lain, masih ada satu tempat Nabi juga mengangkat kedua tangannya, yaitu apabila bangkit dari sujud dari rakaat yang kedua. Bangkit dari, saya ulang, dari duduk membaca tahiyat pertama. Saya ulang. Jadi setelah membaca tahiyat pertama, dilanjutkan untuk berdiri, Nabi juga mengangkat kedua tangannya. Itu tersendiri disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau begitu, berdasarkan hadis ini dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi mengangkat tangannya dalam salat itu pada 4 tempat. Pada 4 tempat. Pertama tadi ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika akan ruku, yang ketiga ketika bangkit dari ruku, kemudian yang keempat ketika berdiri dari selesai membaca tahiyat pertama. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Wa'ilin bani Hujrin, dari Wa'il bin Hujr, qala, ia berkata, sallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa wada'a yadahul yusra ala yadihil yusra. Saya ulang, fa wada'a yadahul yumna ala yadihil yusra ala sadrihi, akhrajahu Ibnu Huzaimah.
dari Wa'il bin Hujr. Qala, ia berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa wada'a yadahul yumna ala yadihil yusra. Bahwa Nabi meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, ala sadrihi, di atas dadanya. Inilah dalil yang digunakan saudara kita, bahwa sesuai tekstualnya hadis, bahwa Nabi meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, di atas dadanya. Makanya dia begini. Ternyata dalam penjelasan Maqayisul Lugah, sesungguhnya yang dikatakan sadrun itu adalah mulai dari ini yang ada lubang sampai itu pusat. Semua itu bisa dinamai sadrun. Makanya ada juga hadis yang menyebutkan, kalau di sini dikatakan ala sadrihi, ada juga hadis menyebutkan inda sadrihi, di dadanya, bukan di atas dadanya. Dalam riwayat yang lain ditemukan, ternyata ada juga redaksi hadis bukan mempergunakan ala sadrihi, juga bukan inda sadrihi, tapi tahta sadrihi, itu di bawah dadanya. Jadi apakah di bawah dada, atau di dada, atau misalnya di atas dada, semua itu ada dalil yang bisa diperpegang. Makanya hal semacam ini itu tidak perlu kita perdebatkan. Apalagi itu status hukumnya, kedudukannya adalah sunnah. Nah, sunnah bukan wajib, bukan rukun. Itu pun sunnah hay'ah, sama tadi mengangkat tangan. Jadian rukun itu ini, at-talaffuzu bi takbiratil ihram, melapaskan kalimat takbiratul ihram. Andai kata ada orang lurus-lurus tangannya ke bawah, dia hanya bilang Allahu Akbar, salatnya sah. Begitu juga ketika dia tidak melipat kedua tangannya, diletakkan di dadanya, salatnya sah. Hanya pahalanya kurang karena meninggalkan sunnah hay'ah. Akhrajahu Ibnu Huzaimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Nu'aimin al-Mujmari qala sallaitu wara'a Abi Hurairah faqara'a bismillahirrahmanirrahim thumma qara'a bi ummil Qur'an hatta iza balaga waladdallin qala amin wa yaqulu kullama sajada wa idza qama minal julusi Allahu akbar thumma yaqulu iza sallama walladzi nafsi biyadihi inni la asbahakum salata bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rawahu an-Nasa'i wa Ibnu Huzaimah. An Nu'aimin al-Mujmar, dari Nu'aim al-Mujmar, qala, ia berkata,
Shallaitu wara'a Abi Hurairah. Aku pernah salat di belakangnya Abu Hurairah radhiyallahu an. Faqara bismillahirrahmanirrahim, dan Abu Hurairah membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi Abu Hurairah pimpin salat, termasuk yang makmum di belakangnya adalah Nuaim al-Mujmar. Ternyata dalam memimpin salat itu Abu Hurairah membaca bismillahirrahmanirrahim. Lalu sesudah itu membaca Ummul Quran, maksudnya suratul Fatihah secara utuh, hatta idza balagha waladdallin, sehingga sampai pada kalimat waladdallin, qala amin, ia membaca amin. Wa yaqulu kullama sajada, dan ia membaca setiap kali sujud, wa idza qama minal julusi, dan apabila berdiri dari duduk, Allahu Akbar. Ini namanya takbir intikal. Jadi setiap sujud atau setiap berdiri dari duduk, itu Abu Hurairah membaca Allahu Akbar. Tsumma yaqulu, kemudian ia berkata, iza sallama, apabila selesai memberi salam, maksudnya setelah memberi salam, Abu Hurairah berkata, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya, inilah asbahakum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku menyerupakan salat dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Abu Hurairah, ini tadi caraku salat itu seperti apa yang dicontohkan Nabi. Dan ternyata Abu Hurairah ketika pimpin salat itu membaca basmalah. Membaca basmalah ketika membaca surah Al-Fatihah. Jadi seperti yang kita singgung pada penjelasan sebelumnya, berkaitan tentang membaca basmalah pada suratul Fatihah, ada yang membaca basmalah tapi sirri, itu dikecilkan. Ada juga yang membaca basmalah itu dijaharkan. Cuma ada penjelasan begini. Itu dalam penjelasan tafsir Al-Banna, kenapa ada muncul bismillah kecil, bismillah besar. Ketika Rasulullah dipulangkan oleh Allah dari Isra Mi'raj, jadi Rasulullah dipulangkan Isra Mi'raj, kembali ke Mekah. Ini kan Islam belum punya kekuatan. Islam itu masih didakwakan sembunyi-sembunyi. Satu riwayat menyebutkan Nabi melaksanakan salat Isya. Nabi melaksanakan salat Isya ini di Mekah. Nabi membaca suratul Fatihah. Ketika Nabi membaca suratul Fatihah, Nabi menjaharkan basmalahnya. Nabi menjaharkan basmalahnya, membesarkan bacaan basmalahnya. Tanpa sengaja tiba-tiba lewat seorang pemuda kafir. Si pemuda kafir ini mendengarkan bacaan basmalahnya Nabi ketika membaca suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini si pemuda kafir kaget, langsung berkata, ini Tuhannya Muhammad sama dengan nama kebunnya Muzailamah. Tuhannya Muhammad sama dengan nama kebunnya
Musailamah. Maksudnya di Mekah ada seorang laki-laki namanya Musailamah. Inilah nantinya yang melantik dirinya jadi nabi. Waktu itu belum. Itu Musailamah Al-Kazzab. Musailamah Al-Kazzab. Waktu itu belum. Ini Musailamah punya kebun. Dia punya kebun. Terkenal seluruh kota Mekah. Musailamah punya kebun. Dan kebunnya itu dikasih nama. Apa nama kebunnya Musailamah? Hadikatur Rahman. Kebun kasih sayang. Itu nama kebunnya Musailamah, Hadikatur Rahman. Hampir seluruh penjuru kota Mekah tahu itu. Musailamah punya kebun, nama kebunnya itu Hadikatur Rahman. Ketika Nabi didengarkan oleh si pemuda kafir ini salat, dan ternyata Nabi membaca suratul Fatihah, dan ternyata Nabi menjaharkan basmalahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Si pemuda kafir ini kaget dan berkatalah dia, itu hanya Muhammad sama dengan nama kebunnya Musailamah. Mempersamakan nama Allah dengan nama kebunnya Musailamah. Dikhawatirkan menghinakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian selanjutnya itu Rasulullah mengecilkan bacaan basmalahnya. Setelah pindah ke Madinah, terkadang Rasulullah mengecilkan basmalahnya, juga terkadang menjaharkan basmalahnya. Abu Hurairah radhiyallahu an yang dicontohkan adalah membaca basmalah dan dijaharkan. Nah, makanya Abu Hurairah berkata, demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya, sungguh aku mencontohkan kepada kalian salat seperti salat yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini Nabi ketika melaksanakan salat membaca basmalah dan menjaharkannya. Nah, walaupun terkadang juga dipahami dengan mengecilkannya. Itulah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Jadi apakah mengecilkan basmalah, membesarkan basmalah, itu masing-masing ada dalil yang bisa diperpegang. Nah, kemudian hadis selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza qara'tumul Fatihata faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Apabila kalian membaca suratul Fatihah, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim, fa innaha ihda ayatiha, karena sesungguhnya termasuk salah satu ayatnya. Rawahu Daraqutni. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni. Jadi ini salah satu dalil yang menyebutkan bahwa ayat basmalah Bismillahirrahmanirrahim adalah termasuk ayat dari surah Al-Fatihah. Persoalan nanti dibaca besar atau dibaca kecil, itu masing-masing ada dalil yang diperpegang. Hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, ia berkata,
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza faraga min qiraati ummil Quran, apabila selesai membaca suratul Fatihah Ummul Quran, rafa'a sautahu wa qala amin, Nabi mengangkat suaranya dan membaca amin. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa ketika imam itu pimpin salat dan dia selesai membaca suratul Fatihah, itu juga disunnatkan, diperintahkan untuk mengangkat suaranya ketika membaca amin. Dan kepada makmum sedapat mungkin itu bacaan aminnya jangan mendahului imam. Usahakan bacaan aminnya kita bersamaan bacaan aminnya imam. Ada kan orang imam belum selesai, dia sudah berteriak di belakang. Imam berbilang ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Imam bilang waladhdallin, alina tosi gora di munri. Amin. Jadi bersama waladhdallin dia amin. Padahal di situ ada fadilah yang sangat utama. Tunggu imam membaca amin. Imam disunatkan, diperintahkan angkat suaranya. Angkat suaranya ketika membaca amin. Dan kepada makmum, usahakan itu bacaan aminnya bersamaan dengan bacaan aminnya imam. Kenapa? Karena para malaikat juga itu membaca amin. Dan itu bacaan aminnya malaikat mengikuti bacaan aminnya imam. Jadi ketika imam membaca amin, malaikat juga membaca amin. Berarti siapa orang yang membaca amin bersamaan bacaan aminnya para malaikat, diampunilah dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menjadi kafar. Menjadi kafar. Ada yang memahami lain juga caranya. Katanya kan imam itu untuk diikuti. Jadi nanti baca amin kalau imam selesai membaca amin. Kalau bersamaan katanya kan tidak mengikuti. Memang kalau dalam hal-hal yang lain cocok. Tetapi berkaitan tentang bacaan amin tersendiri itu ada perintahnya. Makanya ada salah satu masjid memperhatikan begitu. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin, apa imamnya bilang? Amin. Nanti imam setelah membaca amin, baru juga di belakang amin. Katanya kan ini namanya mengikuti. Mungkin dalam posisi situasi yang lain memang demikian. Contoh kalau ruku, kita di belakang imam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Ya memang ikuti. Tetapi khusus itu bacaan amin tidak. Ditahsis dalam hadis yang lain, untuk bacaan amin makmum diperintahkan bersamaan bacaan aminnya imam. Karena ketika imam itu membaca amin, di situ juga para malaikat mengucapkan kalimat amin. Maka siapa orang yang bersamaan bacaan aminnya imam, berarti bersamaan bacaan aminnya malaikat. Dan siapa yang bersamaan bacaan aminnya para malaikat, diampunilah dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi itu doa yang mustajab. Doa yang mustajab. Bahkan ada satu penjelasan hadirin. Ada satu penjelasan. Tapi jangan panjang. Ketika membaca kalimat amin, dia hadirkan dalam hatinya semacam permohonan. Tapi jangan sekali-kali dilapaskan. Jadi dalam hatinya melapaskan kalimat, apa dalam lisannya membaca amin, artinya terimalah ya Allah, tapi dalam hatinya menyatakan doa. Menyatakan doa. Contoh, ketika secara serentak membaca amin, dalam hatinya berkata, luluskanlah anakku ya Allah. Contoh. Berseiringan membaca amin, lunaskanlah hutanku ya Allah. Tapi itu hanya di dalam hati. Jangan sekali-kali dilapaskan. Kan pada dasarnya itu kata hati itu tidak dihitung. Kecuali niat. Kata hati itu tidak dihitung dalam salat. Dan bersyukurlah kita kata hati tidak dihitung. Karena seandainya kata hati itu dihitung ketika kita salat, mungkin orang tidak ada yang sah salatnya. Karena kadang kita salat itu ngomong dalam hati. Kan biasa begitu, orang sementara salat ngomong dia dalam hati. Sementara salat langsung ngomong. Saya ambil tadi itu kunci motorku dibawa. Ngomong dia. Seandainya itu dihitung, batal salatnya. Karena termasuk yang membatalkan salat ini al-kalamul amdi, berbicara dengan sengaja. Tapi kata hati tidak dihitung. Makanya kalau ada orang membaca suratul Fatihah, ada orang salat, dia baca surah Al-Fatihah, tapi itu dibaca hanya dalam hati. Bagaimana itu? Salatnya tidak sah. Karena kebacaan Fatihahnya tidak dihitung. Bagaimana kalau ada orang salat membaca Fatihah dilapaskan, tapi ketika dia membaca surah setelah Fatihah itu cuma dibaca dalam hati. Bagaimana salatnya? Sah. Tapi dianggap tidak membaca surah, dianggap tidak membaca panguppu. Kenapa dianggap tidak membaca? Karena kata hati yang menyatakan melapaskan tadi itu surah setelah Fatihah. Hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajri yaumal jumu'ati alif lam mim tanzil as-sajdah wa hal ata 'alal insan muttafaqun alaih. Ini tentang salat subuh pada hari Jumat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqra'u fi salatil fajri, membaca pada salat subuh, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, alif lam mim tanzil as-sajdah, yaitu alif lam mim tanzil itu surah Sajadah. Maksudnya ini pada rakaat pertama setelah Fatihah. Wa hal ata 'alal insan,
dan juga membaca hal ata 'alal insan, itu pada rakaat kedua setelah Fatihah. Jamaah sekalian, inilah yang perlu dipahami, diluruskan kalimatnya. Biasa ada orang ngomong begini, kalau subuh Jumat kita disunatkan sujud tilawah, itu kurang tepat. Kalau subuh Jumat disunatkan sujud tilawah, itu kurang tepat. Bukan itu. Kalau subuh Jumat kita salat subuh, disunatkan membaca surah Sajadah Alif Lam Mim Tanzil rakaat pertama setelah Fatihah, dan hal ata 'alal insan pada rakaat kedua setelah Fatihah. Itu yang disunatkan. Nabi menjadikan kebiasaan suka membaca kedua surah ini pada salat subuh hari Jumat. Kenapa Nabi menjadikan kebiasaan suka membaca kedua surah ini pada salat subuh hari Jumat? Karena kedua surah ini berkaitan dengan hari Jumat. Kedua surah ini berkaitan dengan hari Jumat. Surah Sajadah Alif Lam Mim Tanzil itu isinya banyak berbicara tentang penciptaan manusia, banyak berbicara tentang kejadian manusia. Sementara Nabi Adam alaihi salam menurut dalam hadis itu diciptakan pada hari Jumat. Makanya Nabi suka membaca surah Sajadah Alif Lam Mim Tanzil karena berkaitan hari Jumat. Berbicara di dalamnya tentang kejadian penciptaan manusia. Sementara Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah pada hari Jumat. Sementara hal ata 'alal insan ini isinya banyak berbicara tentang hari kiamat, banyak berbicara tentang hari kehancuran, kiamat. Sementara dalam hadis juga dijelaskan bahwa kiamat itu nanti terjadi pada hari Jumat. Jadi kiamat terjadi nanti itu hari Jumat. Cuma kita tidak tahu Jumat tahun keberapa. Itu yang sunnah. Karena kedua surah ini berkaitan hari Jumat, makanya Nabi biasakan membaca kedua surah ini pada salat subuh hari Jumat. Itu yang sunatnya. Kebetulan di dalam surah saja ada ayat sajadah. Maka apabila ada orang membaca surah sajadah dan ternyata ayat sajadahnya terbaca, bertambah sunnah yang kedua. Apa itu? Disunatkan untuk sujud tilawah. Maka disunatkanlah dia untuk sujud tilawah. Tetapi kalau misalnya ada orang membaca surah sajadah pada salat subuh hari Jumat, tapi ayat sajadahnya tidak terbaca. Kan ayat sajadahnya itu kalau tidak salah ayat ke-14 15 ya. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Itu ayat sajadahnya. Tapi kalau ada orang pimpin salat tapi dia tidak baca semuanya surah sajadah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, langsung lewati ayat sajadah. Tatajafa junubuhum 'anil madhaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, sampai habis. Bagaimana? Tidak sujud tilawah. Karena ayat sajadahnya lewat. Kan dalam Al-Quran itu ada 14 ayat yang ditujukan
Nabi termasuk ayat sajadah. Itu muttafaq. 15 dengan yang khilafiyah. Itu dalam surah Sad. Ada yang pahami itu adalah termasuk ayat sajadah. Ada juga yang pahami itu berkaitan dengan sujud syukur. Tapi yang muttafaq itu 14 tempat. Tuh, 14 tempat. Kadang ada orang salat subuh hari Jumat, tidak ada yang hafal itu alif lam mim tanzil. Karena mungkin pemahamannya dianggap kalau subuh Jumat orang sujud tilawah, dia ambil itu surah yang lain yang di dalamnya ada ayat sajadah. Dia ambil misalnya surah Al-Alaq, Iqra, wasjud waqtari. Itu ayat sajadah itu. Dibacalah pada subuh Jumat supaya bisa digunakan sujud tilawah. Berarti ini dia pahami subuh Jumat itu adalah orang sujud tilawah. Padahal bukan itu penyebabnya. Penyebabnya orang sujud tilawah karena membaca surah sajadah. Secara kebetulan di dalam surah sajadah ada ayat sajadah. Kalau ada yang bertanya, bagaimana seandainya ada orang kebetulan membaca surah sajadah pada salat subuh hari Rabu dan ayat sajadahnya terbaca, bagaimana itu? Apakah sunnah sujud tilawah? Ya, sunnah sujud tilawah karena dia membaca ayat sajadah. Penyebabnya sujud tilawah karena ayat sajadahnya terbaca. Tapi kalau ada yang coba-coba lakukan itu, salah satu masjid gempar kampung, bisa-bisa jamaah bersamaan subhanallah. Kenapa ini imam tiba-tiba sujud tilawah? Ini hari Jumat, hari Rabu subuh, bukan Jumat. Padahal kan sebenarnya penyebabnya itu karena membaca ayat sajadah. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengizinkan kita melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Bismillah. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ani bani Umara radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hazwa mankibaihi izaftataha as-salata wa idza kabbara lirruku'i wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i. Muttafaqun alaih. Jamaah maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan, khususnya nikmat iman
sehingga alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah kembali melanjutkan pengajian kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, masih kaitan pembahasan babu sifati shalah, bab tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ani bani Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yarfa'u yadaihi hazwa mankibaihi, adalah mengangkat kedua tangannya lurus dengan kedua bahunya, izaf tatahas salata, apabila memulai salat, wa idza kabbara lirruku'i, dan apabila bertakbir untuk ruku', wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i, dan apabila mengangkat kepalanya dari ruku'. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati sahnya. Jamaah yang saya muliakan, ini tentang penjelasan berapa kali Rasulullah mengangkat tangan dalam salat. Hadis yang sanadnya dari Abdullah bin Umar, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya tu hazwa mankibaihi, lurus kedua bahunya, maksudnya lurus ke depan. Jadi bukan diartikan lurus dengan pengertian sejajar. Ada juga anak-anak kita, saudara-saudara kita, dia pahami begini. Dia pahami itu hazwa diartikan sejajar, artinya lurus, kiri kanan. Padahal yang dimaksud sebenarnya itu lurus bahu depan, kedua tangannya. Berapa kali Nabi mengangkat tangannya lurus kedua bahunya. Walaupun ini kedudukannya adalah sunnah, tetapi perlu kita kerjakan ini sunnah sesuai dengan contoh. Pertama yang disebutkan di sini adalah izaf tatahas salata, apabila Nabi memulai salat. Apabila Rasulullah memulai salat, maksudnya takbir, mengangkat tangannya, yaitu takbiratul ihram, itu mengangkat kedua tangannya. Yang kedua, wa idza kabbara lirruku'i, Nabi juga mengangkat kedua tangannya apabila bertakbir untuk ruku. Dari berdiri untuk ruku, Nabi juga mengangkat kedua tangannya. Yang ketiga, wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i, dan apabila mengangkat kepalanya dari ruku. Tadi ruku, mengangkat kepalanya dari ruku, sami Allahu liman hamidah, itu Nabi juga mengangkat kedua tangan. Untuk hadis yang satu ini, yang sanadnya dari Abdullah bin Umar, itu muttafaqun alaih,
disebutkan 3 tempat Nabi mengangkat kedua tangan. Jadi 3 tempat Nabi mengangkat kedua tangannya. Pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika akan ruku, dan yang ketiga ketika bangkit dari ruku. Apakah cuma 3? Ternyata dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, termasuk riwayat At-Tirmizi, Abu Daud dan lain-lain, masih ada 1 tempat Nabi juga mengangkat kedua tangannya, yaitu apabila bangkit dari sujud dari rakaat yang kedua. Bangkit dari, saya ulang, dari duduk membaca tahiyat pertama. Saya ulang. Jadi setelah membaca tahiyat pertama, dilanjutkan untuk berdiri, Nabi juga mengangkat kedua tangannya. Itu tersendiri disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau begitu, berdasarkan hadis ini dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi mengangkat tangannya dalam salat itu pada 4 tempat. Pada 4 tempat. Pertama tadi ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika akan ruku, yang ketiga ketika bangkit dari ruku, kemudian yang keempat ketika berdiri dari selesai membaca tahiyat pertama. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Wa'ilin bin Hujrin, dari Wa'il bin Hujr, qala, ia berkata, shallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa wada'a yadahul yusra ala yadihil yusra. Saya ulang, fa wada'a yadahul yumna ala yadihil yusra ala sadrihi, akhrajahu Ibnu Huzaimah. Dari Wa'il bin Hujr, qala, ia berkata, shallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, aku salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa wada'a yadahul yumna ala yadihil yusra, bahwa Nabi meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, ala sadrihi, di atas dadanya. Inilah dalil yang digunakan saudara kita, bahwa sesuai tekstualnya hadis, bahwa Nabi meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, di atas dadanya. Makanya dia begini. Ternyata dalam penjelasan Maqayisul Lugah, sesungguhnya yang dikatakan sadrun itu adalah mulai dari ini yang ada lubang sampai itu pusat. Semua itu bisa dinamai sadrun. Makanya ada juga hadis yang menyebutkan, kalau di sini dikatakan ala sadrihi, ada juga hadis menyebutkan inda sadrihi, di dadanya, bukan di atas dadanya. Dalam riwayat yang lain ditemukan
ternyata ada juga redaksi hadis bukan mempergunakan ala sadrihi, juga bukan inda sadrihi, tapi tahta sadrihi, itu di bawah dadanya. Jadi apakah di bawah dada atau di dada atau misalnya di atas dada, semua itu ada dalil yang bisa diperpegang. Makanya hal semacam ini itu tidak perlu kita perdebatkan. Apalagi itu status hukumnya, kedudukannya adalah sunnah. Nah, sunnah bukan wajib, bukan rukun. Itu pun sunnah hay'ah, sama tadi mengangkat tangan. Jadian rukun itu ini at-talaffuzu bi takbiratil ihram, melapaskan kalimat takbiratul ihram. Andai kata ada orang lurus-lurus tangannya ke bawah, dia hanya bilang Allahu Akbar, salatnya sah. Begitu juga ketika dia tidak melipat kedua tangannya, diletakkan di dadanya, salatnya sah. Hanya pahalanya kurang karena meninggalkan sunnah hay'ah. Akhrajahu Ibnu Huzaimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Nu'aimin al-Mujmari qala sallaitu wara'a Abi Hurairah faqara'a bismillahirrahmanirrahim thumma qara'a bi ummil Qur'an hatta iza balaga waladdallin qala amin wa yaqulu kullama sajada wa idza qama minal julusi Allahu akbar thumma yaqulu iza sallama walladzi nafsi biyadihi inni la asbahakum salata bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rawahu an-Nasa'i wa Ibnu Huzaimah. An Nu'aimin al-Mujmar, dari Nu'aim al-Mujmar, qala, ia berkata, sallaitu wara'a Abi Hurairah, aku pernah salat di belakangnya Abu Hurairah radhiyallahu an, faqara bismillahirrahmanirrahim, dan Abu Hurairah membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi Abu Hurairah pimpin salat, termasuk yang makmum di belakangnya adalah Nu'aim al-Mujmar. Ternyata dalam memimpin salat itu Abu Hurairah membaca bismillahirrahmanirrahim. Lalu sesudah itu membaca Ummul Quran, maksudnya suratul Fatihah secara utuh, hatta idza balaga waladdallin, sehingga sampai pada kalimat waladdallin, qala amin, ia membaca amin. Wa yaqulu kullama sajada, dan ia membaca setiap kali sujud, wa idza qama minal julusi, dan apabila berdiri dari duduk, Allahu akbar. Ini namanya takbir intikal. Jadi setiap sujud atau setiap berdiri dari duduk, itu Abu Hurairah membaca Allahu akbar. Tsumma yaqulu, kemudian ia berkata, iza sallama, apabila selesai memberi salam,
Maksudnya setelah memberi salam, Abu Hurairah berkata, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya, inilah asbahakum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku menyerupakan salat dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Abu Hurairah, ini tadi caraku salat itu seperti apa yang dicontohkan Nabi. Dan ternyata Abu Hurairah ketika pimpin salat itu membaca basmalah. Membaca basmalah ketika membaca surah Al-Fatihah. Jadi seperti yang kita singgung pada penjelasan sebelumnya, berkaitan tentang membaca basmalah pada suratul Fatihah, ada yang membaca basmalah tapi sirri, itu dikecilkan. Ada juga yang membaca basmalah itu dijaharkan. Nah, cuma ada penjelasan begini. Itu dalam penjelasan tafsir Al-Banna, kenapa ada muncul bismillah kecil, bismillah besar. Ketika Rasulullah dipulangkan oleh Allah dari Isra Mi'raj. Jadi Rasulullah dipulangkan Isra Mi'raj, kembali ke Mekah. Ini kan Islam belum punya kekuatan. Islam itu masih didakwakan sembunyi-sembunyi. Satu riwayat menyebutkan Nabi melaksanakan salat Isya. Nabi melaksanakan salat Isya ini di Mekah. Nabi membaca suratul Fatihah. Ketika Nabi membaca suratul Fatihah, Nabi menjaharkan basmalahnya. Nabi menjaharkan basmalahnya, membesarkan bacaan basmalahnya. Tanpa sengaja tiba-tiba lewat seorang pemuda kafir. Si pemuda kafir ini mendengarkan bacaan basmalahnya Nabi ketika membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini si pemuda kafir kaget, langsung berkata, ini Tuhannya Muhammad sama dengan nama kebunnya Muzailamah. Tuhannya Muhammad sama dengan nama kebunnya Musailamah. Maksudnya di Mekah ada seorang laki-laki namanya Muzailamah. Inilah nantinya yang melantik dirinya jadi nabi. Waktu itu belum. Itu Muzailamah Al-Kazzab. Muzailamah Al-Kazzab. Waktu itu belum. Ini Musailamah punya kebun. Dia punya kebun. Terkenal seluruh kota Mekah. Musailamah punya kebun. Dan kebunnya itu dikasih nama. Apa nama kebunnya Musailamah? Hadikatur Rahman. Kebun kasih sayang. Itu nama kebunnya Musailamah. Hadikatur Rahman. Hampir seluruh penjuru kota Mekah tahu itu. Musailamah punya kebun. Nama kebunnya itu Hadikatur Rahman. Ketika Nabi didengarkan oleh si pemuda kafir ini salat, dan ternyata Nabi membaca suratul Fatihah, dan ternyata Nabi menjaharkan basmalahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Si pemuda kafir ini kaget dan berkatalah dia, itu hanya Muhammad sama dengan nama kebunnya Muzailamah. Mempersamakan nama Allah dengan nama kebunnya Muzailamah.
dikhawatirkan menghinakan nama Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian selanjutnya itu Rasulullah mengecilkan bacaan basmalahnya. Setelah pindah ke Madinah, terkadang Rasulullah mengecilkan basmalahnya, juga terkadang menjaharkan basmalahnya. Abu Hurairah radhiyallahu an yang dicontohkan adalah membaca basmalah dan dijaharkan. Nah, makanya Abu Hurairah berkata, demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya, sungguh aku mencontohkan kepada kalian salat seperti salat yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini Nabi ketika melaksanakan salat membaca basmalah dan menjaharkannya. Nah, walaupun terkadang juga dipahami dengan mengecilkannya. Itulah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Jadi apakah mengecilkan basmalah, membesarkan basmalah, itu masing-masing ada dalil yang bisa diperpegang. Nah, kemudian hadis selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza qara'tumul Fatihata faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Apabila kalian membaca suratul Fatihah, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim, fa innaha ihda ayatiha, karena sesungguhnya termasuk salah satu ayatnya. Rawahu Daraqutni, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni. Nah, jadi ini salah satu dalil yang menyebutkan bahwa ayat basmalah bismillahirrahmanirrahim adalah termasuk ayat dari surah Al-Fatihah. Persoalan nanti dibaca besar atau dibaca kecil, itu masing-masing ada dalil yang diperpegang. Hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, ia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza faraga min qiraati ummil Quran, apabila selesai membaca suratul Fatihah, ummul Quran, rafa'a sautahu wa qala amin, Nabi mengangkat suaranya dan membaca amin. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa ketika imam itu pimpin salat dan dia selesai membaca suratul Fatihah, itu juga disunnatkan, diperintahkan untuk mengangkat suaranya ketika membaca amin. Dan kepada makmum sedapat mungkin itu bacaan aminnya jangan mendahului imam. Usahakan bacaan aminnya kita bersamaan bacaan aminnya imam. Ada kan orang imam belum selesai, dia sudah berteriak di belakang. Imam berbilang ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Imam bilang waladhdallin, alina tosi gora di munri. Amin. Jadi bersama waladhdallin dia amin.
padahal di situ ada fadilah yang sangat utama. Tunggu imam membaca amin. Imam disunatkan, diperintahkan angkat suaranya. Angkat suaranya ketika membaca amin. Dan kepada makmum, usahakan itu bacaan aminnya bersamaan dengan bacaan aminnya imam. Kenapa? Karena para malaikat juga itu membaca amin. Dan itu bacaan aminnya malaikat mengikuti bacaan aminnya imam. Jadi ketika imam membaca amin, malaikat juga membaca amin. Berarti siapa orang yang membaca amin bersamaan bacaan aminnya para malaikat, diampunilah dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menjadi kafar. Menjadi kafar. Ada yang memahami lain juga caranya. Katanya kan imam itu untuk diikuti. Jadi nanti baca amin kalau imam selesai membaca amin. Kalau bersamaan katanya kan tidak mengikuti. Memang kalau dalam hal-hal yang lain cocok. Tetapi berkaitan tentang bacaan amin tersendiri itu ada perintahnya. Makanya ada salah satu masjid mempraktikkan begitu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin, apa imamnya bilang? Amin. Nanti imam setelah membaca amin, baru juga di belakang amin. Katanya kan ini hanya mengikuti. Mungkin dalam posisi situasi yang lain memang demikian. Contoh kalau ruku, kita di belakang imam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Ya memang ikuti. Tetapi khusus itu bacaan amin tidak. Ditahsis dalam hadis yang lain, untuk bacaan amin makmum diperintahkan bersamaan bacaan aminnya imam. Karena ketika imam itu membaca amin, di situ juga para malaikat mengucapkan kalimat amin. Maka siapa orang yang bersamaan bacaan aminnya imam, berarti bersamaan bacaan aminnya malaikat. Dan siapa yang bersamaan bacaan aminnya para malaikat, diampunilah dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu doa yang mustajab. Doa yang mustajab. Bahkan ada satu penjelasan hadirin. Ada satu penjelasan. Tapi jangan panjang. Ketika membaca kalimat amin, dia hadirkan dalam hatinya semacam permohonan. Tapi jangan sekali-kali dilapaskan. Jadi dalam hatinya melapaskan kalimat, apa dalam lisannya membaca amin, artinya terimalah ya Allah, tapi dalam hatinya menyatakan doa. Menyatakan doa. Contoh, ketika secara serentak membaca amin, dalam hatinya berkata, luluskanlah anakku ya Allah. Contoh. Berseiringan membaca amin, lunaskanlah hutanku ya Allah. Tapi itu hanya di dalam hati. Jangan sekali-kali dilapaskan. Kan pada dasarnya itu kata hati itu tidak dihitung, kecuali niat. Kata hati itu tidak dihitung dalam salat. Dan bersyukurlah kita kata hati tidak dihitung. Karena seandainya kata hati itu dihitung ketika kita salat, mungkin orang tidak ada yang sah salatnya. Karena kadang kita salat itu ngomong dalam hati.
Kan biasa begitu. Orang sementara salat ngomong dia dalam hati. Sementara salat langsung ngomong. Saya ambil tadi tu kunci motorku dibawa. Ngomong dia. Seandainya itu dihitung, batal salatnya. Karena termasuk yang membatalkan salat ini al-kalamul amdi, berbicara dengan sengaja. Tapi kata hati tidak dihitung. Makanya kalau ada orang membaca suratul Fatihah, ada orang salat, dia baca surah Al-Fatihah, tapi itu dibaca hanya dalam hati. Bagaimana itu? Salatnya tidak sah. Karena kebacaan Fatihahnya tidak dihitung. Bagaimana kalau ada orang salat, membaca Fatihah, dilapaskan, tapi ketika dia membaca surah setelah Fatihah, itu cuma dibaca dalam hati. Bagaimana salatnya? Sah. Tapi dianggap tidak membaca surah, dianggap tidak membaca panguppu. Kenapa dianggap tidak membaca? Karena kata hati yang menyatakan melapaskan tadi itu surah setelah Fatihah. Hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajri yaumal jumu'ati alif lam mim tanzil as-sajdah wa hal ata 'alal insan muttafaqun alaih. Ini tentang salat subuh pada hari Jumat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqra'u fi salatil fajri, membaca pada salat subuh, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, alif lam mim tanzil as-sajdah, yaitu alif lam mim tanzil itu surah Sajadah. Maksudnya ini pada rakaat pertama setelah Fatihah. Wa hal ata 'alal insan, dan juga membaca hal ata 'alal insan, itu pada rakaat kedua setelah Fatihah. Jamaah sekalian, inilah yang perlu dipahami, diluruskan kalimatnya. Biasa ada orang ngomong begini, kalau subuh Jumat kita disunatkan sujud tilawah, itu kurang tepat. Kalau subuh Jumat disunatkan sujud tilawah, itu kurang tepat. Bukan itu. Kalau subuh Jumat kita salat subuh, disunatkan membaca surah Sajadah alif lam mim tanzil rakaat pertama setelah Fatihah, dan hal ata 'alal insan pada rakaat kedua setelah Fatihah. Itu yang disunatkan. Nabi menjadikan kebiasaan suka membaca kedua surah ini pada salat subuh hari Jumat. Kenapa Nabi menjadikan kebiasaan suka membaca kedua surah ini pada salat subuh hari Jumat? Karena kedua surah ini berkaitan dengan hari Jumat. Kedua surah ini berkaitan dengan hari Jumat.
Surah Sajadah Alif Lam Mim Tanzil itu isinya banyak berbicara tentang penciptaan manusia, banyak berbicara tentang kejadian manusia. Sementara Nabi Adam alaihi salam menurut dalam hadis itu diciptakan pada hari Jumat. Makanya Nabi suka membaca surah Sajadah Alif Lam Mim Tanzil karena berkaitan hari Jumat. Berbicara di dalamnya tentang kejadian penciptaan manusia. Sementara Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah pada hari Jumat. Sementara hal ata 'alal insan ini isinya banyak berbicara tentang hari kiamat. Banyak berbicara tentang hari kehancuran, kiamat. Sementara dalam hadis juga dijelaskan bahwa kiamat itu nanti terjadi pada hari Jumat. Jadi kiamat terjadi nanti itu hari Jumat. Cuma kita tidak tahu Jumat tahun keberapa. Itu yang sunnah. Karena kedua surah ini berkaitan hari Jumat, makanya Nabi biasakan membaca kedua surah ini pada salat subuh hari Jumat. Itu yang sunatnya. Kebetulan di dalam surah saja ada ayat sajadah. Maka apabila ada orang membaca surah sajadah dan ternyata ayat sajadahnya terbaca, bertambah sunnah yang kedua. Apa itu? Disunatkan untuk sujud tilawah. Maka disunatkanlah dia untuk sujud tilawah. Tetapi kalau misalnya ada orang membaca surah sajadah pada salat subuh hari Jumat, tapi ayat sajadahnya tidak terbaca. Kan ayat sajadahnya itu kalau tidak salah ayat ke-14 15 ya. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Itu ayat sajadahnya. Tapi kalau ada orang pimpin salat tapi dia tidak baca semuanya surah sajadah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, langsung lewati ayat sajadah. Tatajafa junubuhum 'anil madhaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, sampai habis. Bagaimana? Tidak sujud tilawah. Karena ayat sajadahnya lewat. Kan dalam Al-Quran itu ada 14 ayat yang ditujukan Nabi, termasuk ayat sajadah. Itu muttafaq. 15 dengan yang khilafiyah. Itu dalam surah Shad. Ada yang pahami itu adalah termasuk ayat sajadah. Ada juga yang pahami itu berkaitan dengan sujud syukur. Tapi yang muttafaq itu 14 tempat. Tuh, 14 tempat. Kadang ada orang salat subuh hari Jumat, tidak ada yang hafal itu Alif Lam Mim Tanzil. Karena mungkin pemahamannya dianggap kalau subuh Jumat orang sujud tilawah, dia ambil itu surah yang lain yang di dalamnya ada ayat sajadah. Dia ambil misalnya surah Al-Alaq, Iqra, wasjud waqtari. Itu ayat sajadah itu. Dibacalah pada subuh Jumat supaya bisa digunakan sujud tilawah. Berarti ini dia pahami subuh Jumat itu adalah orang sujud tilawah. Padahal bukan itu penyebabnya. Penyebabnya orang sujud tilawah karena membaca surah sajadah. Secara kebetulan di dalam surah sajadah ada ayat sajadah.
Kalau ada yang bertanya, bagaimana seandainya ada orang kebetulan membaca surah Sajadah pada salat subuh hari Rabu dan ayat sajadahnya terbaca, bagaimana itu? Apakah sunnah sujud tilawah? Ya, sunnah sujud tilawah, karena dia membaca ayat sajadah. Penyebabnya sujud tilawah karena ayat sajadahnya terbaca. Tapi kalau ada yang coba-coba lakukan itu, salah satu masjid gempar kampung, bisa-bisa jamaah bersamaan, subhanallah. Kenapa ini imam tiba-tiba sujud tilawah? Ini hari Jumat, hari Rabu subuh, bukan Jumat. Padahal kan sebenarnya penyebabnya itu karena membaca ayat sajadah. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengizinkan kita melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Bismillah. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wa ani bani Umara radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hazwa mankibaihi izaftataha as-salata wa idza kabbara lirruku'i wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i. Muttafaqun alaih. Jamaah maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan, khususnya nikmat iman, sehingga alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah kembali melanjutkan pengajian kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, masih kaitan pembahasan babu sifatis shalah, bab tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ani bani Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yarfa'u yadaihi hazwa mankibaihi, adalah mengangkat kedua tangannya lurus dengan kedua bahunya, izaftataha sholata, apabila memulai salat, wa idza kabbara lirruku'i, dan apabila bertakbir untuk ruku'.
Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i, dan apabila mengangkat kepalanya dari ruku. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati sahnya. Jamaah yang saya muliakan, ini tentang penjelasan berapa kali Rasulullah mengangkat tangan dalam salat. Hadis yang sanadnya dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya tuhazwa mankibaihi, lurus kedua bahunya. Maksudnya lurus ke depan. Jadi bukan diartikan lurus dengan pengertian sejajar. Ada juga anak-anak kita, saudara-saudara kita, dia pahami begini. Dia pahami itu hazwa diartikan sejajar, artinya lurus, kiri kanan. Padahal yang dimaksud sebenarnya itu lurus bahu depan, kedua tangannya. Berapa kali Nabi mengangkat tangannya lurus kedua bahunya. Walaupun ini kedudukannya adalah sunnah, tetapi perlu kita kerjakan ini sunnah sesuai dengan contoh. Pertama yang disebutkan di sini adalah izaftatahas salata, apabila Nabi memulai salat. Apabila Rasulullah memulai salat, maksudnya takbir, mengangkat tangannya, yaitu takbiratul ihram, itu mengangkat kedua tangannya. Yang kedua, wa idza kabbara lirruku'i, Nabi juga mengangkat kedua tangannya apabila bertakbir untuk ruku. Dari berdiri untuk ruku, Nabi juga mengangkat kedua tangannya. Yang ketiga, wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i, dan apabila mengangkat kepalanya dari ruku. Tadi ruku, mengangkat kepalanya dari ruku, sami Allahu liman hamidah, itu Nabi juga mengangkat kedua tangan. Untuk hadis yang satu ini, yang sanadnya dari Abdullah bin Umar, itu muttafaqun alaih, disebutkan 3 tempat Nabi mengangkat kedua tangan. Jadi 3 tempat Nabi mengangkat kedua tangannya. Pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika akan ruku, dan yang ketiga ketika bangkit dari ruku. Apakah cuma 3? Ternyata dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, termasuk riwayat At-Tirmizi, Abu Daud dan lain-lain, masih ada 1 tempat Nabi juga mengangkat kedua tangannya, yaitu apabila bangkit dari sujud dari rakaat yang kedua. Bangkit dari, saya ulang, dari duduk membaca tahiyat pertama. Saya ulang. Jadi setelah membaca tahiyat pertama, dilanjutkan untuk berdiri, Nabi juga mengangkat kedua tangannya. Itu tersendiri disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau begitu,
Berdasarkan hadis ini dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi mengangkat tangannya dalam salat itu pada 4 tempat. Pada 4 tempat. Pertama tadi ketika takbiratul ihram. Yang kedua ketika akan ruku. Yang ketiga ketika bangkit dari ruku. Kemudian yang keempat ketika berdiri dari selesai membaca tahiyat pertama. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis selanjutnya wa an Wa'ilin bin Hujrin, dari Wa'il bin Hujr, qala, ia berkata, Shallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa wada'a yadahul yusra ala yadihil yusra. Saya ulang. Fa wada'a yadahul yumna ala yadihil yusra ala sadrihi. Akhrajahu Ibnu Huzaimah. Dari Wa'il bin Hujr, qala, ia berkata, Shallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa wada'a yadahul yumna ala yadihil yusra. Bahwa Nabi meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, ala sadrihi, di atas dadanya. Inilah dalil yang digunakan saudara kita, bahwa sesuai tekstualnya hadis, bahwa Nabi meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, di atas dadanya. Makanya dia begini. Ternyata dalam penjelasan Maqayisul Lugah, sesungguhnya yang dikatakan sadrun itu adalah mulai dari ini yang ada lubang sampai itu pusat. Semua itu bisa dinamai sadrun. Makanya ada juga hadis yang menyebutkan, kalau di sini dikatakan ala sadrihi, ada juga hadis menyebutkan inda sadrihi, di dadanya, bukan di atas dadanya. Dalam riwayat yang lain ditemukan, ternyata ada juga redaksi hadis bukan mempergunakan ala sadrihi, juga bukan inda sadrihi, tapi tahta sadrihi, itu di bawah dadanya. Jadi apakah di bawah dada, atau di dada, atau misalnya di atas dada, semua itu ada dalil yang bisa diperpegang. Makanya hal semacam ini itu tidak perlu kita perdebatkan. Apalagi itu status hukumnya, kedudukannya adalah sunnah. Nah, sunnah, bukan wajib, bukan rukun. Itu pun sunnah hay'ah, sama tadi mengangkat tangan. Jadian rukun itu ini, at-talaffuzu bi takbiratil ihram, melapaskan kalimat takbiratul ihram. Andai kata ada orang lurus-lurus tangannya ke bawah, dia hanya bilang Allahu Akbar, salatnya sah. Begitu juga ketika dia tidak melipat kedua tangannya, diletakkan di dadanya, salatnya sah, hanya pahalanya kurang.
karena meninggalkan sunnah hay'ah. Akhrajahu Ibnu Huzaimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Nu'aimin al-Mujmari qala sallaitu wara'a Abi Hurairah faqara'a bismillahirrahmanirrahim thumma qara'a bi ummil Qur'an hatta iza balaga waladdallin qala amin wa yaqulu kullama sajada wa idza qama minal julusi Allahu akbar thumma yaqulu iza sallama walladzi nafsi biyadihi inni la asbahakum salata bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rawahu an-Nasa'i wa Ibnu Huzaimah. An Nu'aimin al-Mujmar, dari Nu'aim al-Mujmar, qala, ia berkata, sallaitu wara'a Abi Hurairah, aku pernah salat di belakangnya Abu Hurairah radhiyallahu an, faqara bismillahirrahmanirrahim, dan Abu Hurairah membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi Abu Hurairah pimpin salat, termasuk yang makmum di belakangnya adalah Nu'aim al-Mujmar. Ternyata dalam memimpin salat itu Abu Hurairah membaca bismillahirrahmanirrahim. Lalu sesudah itu membaca Ummul Quran, maksudnya suratul Fatihah secara utuh, hatta idza balaga waladdallin, sehingga sampai pada kalimat waladdallin, qala amin, ia membaca amin. Wa yaqulu kullama sajada, dan ia membaca setiap kali sujud, wa idza qama minal julusi, dan apabila berdiri dari duduk, Allahu akbar. Ini namanya takbir intikal. Jadi setiap sujud atau setiap berdiri dari duduk, itu Abu Hurairah membaca Allahu akbar. Tsumma yaqulu, kemudian ia berkata, iza sallama, apabila selesai memberi salam, maksudnya setelah memberi salam, Abu Hurairah berkata, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya, inni la asbahakum salatan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku menyerupakan salat dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Abu Hurairah, ini tadi caraku salat itu seperti apa yang dicontohkan Nabi. Dan ternyata Abu Hurairah ketika pimpin salat itu membaca basmalah. Membaca basmalah ketika membaca surah Al-Fatihah. Jadi seperti yang kita singgung pada penjelasan sebelumnya, berkaitan tentang membaca basmalah pada suratul Fatihah, ada yang membaca basmalah tapi sirri, itu dikecilkan. Ada juga yang membaca basmalah itu dijaharkan. Cuma ada penjelasan begini. Itu dalam penjelasan tafsir Al-Banna, kenapa ada muncul bismillah kecil, bismillah besar. Ketika Rasulullah
dipulangkan oleh Allah dari Isra Mi'raj. Jadi Rasulullah dipulangkan Isra Mi'raj, kembali ke Mekah. Ini kan Islam belum punya kekuatan. Islam itu masih didakwakan sembunyi-sembunyi. Satu riwayat menyebutkan Nabi melaksanakan salat Isya. Nabi melaksanakan salat Isya ini di Mekah. Nabi membaca suratul Fatihah. Ketika Nabi membaca suratul Fatihah, Nabi menjaharkan basmalahnya. Nabi menjaharkan basmalahnya, membesarkan bacaan basmalahnya. Tanpa sengaja tiba-tiba lewat seorang pemuda kafir. Si pemuda kafir ini mendengarkan bacaan basmalahnya Nabi ketika membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini si pemuda kafir kaget, langsung berkata, ini Tuhannya Muhammad sama dengan nama kebunnya Muzailamah. Tuhannya Muhammad sama dengan nama kebunnya Musailamah. Maksudnya di Mekah ada seorang laki-laki namanya Muzailamah. Inilah nantinya yang melantik dirinya jadi nabi. Waktu itu belum. Itu Muzailamah Al-Kazzab. Muzailamah Al-Kazzab. Waktu itu belum. Ini Musailamah punya kebun. Dia punya kebun. Terkenal seluruh kota Mekah. Musailamah punya kebun. Dan kebunnya itu dikasih nama. Apa nama kebunnya Musailamah? Hadikatur Rahman. Kebun kasih sayang. Itu nama kebunnya Musailamah. Hadikatur Rahman. Hampir seluruh penjuru kota Mekah tahu itu. Musailamah punya kebun. Nama kebunnya itu Hadikatur Rahman. Ketika Nabi didengarkan oleh si pemuda kafir ini salat, dan ternyata Nabi membaca suratul Fatihah, dan ternyata Nabi menjaharkan basmalahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Si pemuda kafir ini kaget dan berkatalah dia, itu hanya Muhammad sama dengan nama kebunnya Muzailamah. Mempersamakan nama Allah dengan nama kebunnya Muzailamah. Dikhawatirkan menghinakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian selanjutnya itu Rasulullah mengecilkan bacaan basmalah. Setelah pindah ke Madinah, terkadang Rasulullah mengecilkan basmalahnya, juga terkadang menjaharkan basmalahnya. Abu Hurairah radhiyallahu an yang dicontohkan adalah membaca basmalah dan dijaharkan. Nah, makanya Abu Hurairah berkata, demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya, sungguh aku mencontohkan kepada kalian salat seperti salat yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini Nabi ketika melaksanakan salat membaca basmalah dan menjaharkannya. Nah, walaupun terkadang juga dipahami dengan mengecilkannya. Itulah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Jadi apakah mengecilkan basmalah, membesarkan basmalah, itu masing-masing ada dalil yang bisa diperpegang. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an,
Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza qara'tumul Fatihata faqra'u bismillahirrahmanirrahim." Apabila kalian membaca suratul Fatihah, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim, fa innaha ihda ayatiha, karena sesungguhnya termasuk salah satu ayatnya. Rawahu Daraqutni, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni. Jadi ini salah satu dalil yang menyebutkan bahwa ayat basmalah Bismillahirrahmanirrahim adalah termasuk ayat dari surah Al-Fatihah. Persoalan nanti dibaca besar atau dibaca kecil, itu masing-masing ada dalil yang diperpegang. Hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza faraga min qiraati ummil Quran, apabila selesai membaca suratul Fatihah, ummul Quran, rafa'a sautahu wa qala amin, Nabi mengangkat suaranya dan membaca amin. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa ketika imam itu pimpin salat dan dia selesai membaca suratul Fatihah, itu juga disunnatkan, diperintahkan untuk mengangkat suaranya ketika membaca amin. Dan kepada makmum sedapat mungkin itu bacaan aminnya jangan mendahului imam. Usahakan bacaan aminnya kita bersamaan bacaan aminnya imam. Ada kan orang imam belum selesai, dia sudah berteriak di belakang. Imam berbilang ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Imam bilang waladhdallin, alina tosigora di munri. Amin. Jadi bersama waladhdallin dia amin. Padahal di situ ada fadilah yang sangat utama. Tunggu imam membaca amin. Imam disunatkan, diperintahkan angkat suaranya. Angkat suaranya ketika membaca amin. Dan kepada makmum, usahakan itu bacaan aminnya bersamaan dengan bacaan aminnya imam. Kenapa? Karena para malaikat juga itu membaca amin. Dan itu bacaan aminnya malaikat mengikuti bacaan aminnya imam. Jadi ketika imam membaca amin, malaikat juga membaca amin. Berarti siapa orang yang membaca amin bersamaan bacaan aminnya para malaikat, diampunilah dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi kafar. Menjadi kafar. Ada yang memahami lain juga caranya. Katanya kan imam itu untuk diikuti. Jadi nanti baca amin kalau imam selesai membaca amin. Kalau bersamaan katanya kan tidak mengikuti. Memang kalau dalam hal-hal yang lain cocok. Tetapi berkaitan tentang bacaan amin tersendiri itu ada perintahnya.
Makanya ada salah satu masjid memperhatikan begitu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Apa imamnya bilang? Amin. Nanti imam setelah membaca amin, baru juga di belakang amin. Katanya kan ini namanya mengikuti. Mungkin dalam posisi situasi yang lain memang demikian. Contoh kalau ruku, kita di belakang, imam Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Ya memang ikuti. Tetapi khusus itu bacaan amin tidak. Ditahsis dalam hadis yang lain, untuk bacaan amin makmum diperintahkan bersamaan bacaan aminnya imam. Karena ketika imam itu membaca amin, di situ juga para malaikat mengucapkan kalimat amin. Maka siapa orang yang bersamaan bacaan aminnya imam, berarti bersamaan bacaan aminnya malaikat. Dan siapa yang bersamaan bacaan aminnya para malaikat, diampunilah dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu doa yang mustajab. Doa yang mustajab. Bahkan ada satu penjelasan hadirin. Ada satu penjelasan. Tapi jangan panjang. Ketika membaca kalimat amin, dia hadirkan dalam hatinya semacam permohonan. Tapi jangan sekali-kali dilapaskan. Jadi dalam hatinya melapaskan kalimat, apa dalam lisannya membaca amin, artinya terimalah ya Allah, tapi dalam hatinya menyatakan doa. Menyatakan doa. Contoh, ketika secara serentak membaca amin, dalam hatinya berkata, luluskanlah anakku ya Allah. Contoh. Berseiringan membaca amin, lunaskanlah hutanku ya Allah. Tapi itu hanya di dalam hati. Jangan sekali-kali dilapaskan. Kan pada dasarnya itu kata hati itu tidak dihitung, kecuali niat. Kata hati itu tidak dihitung dalam salat. Dan bersyukurlah kita kata hati tidak dihitung. Karena seandainya kata hati itu dihitung ketika kita salat, mungkin orang tidak ada yang sah salatnya. Karena kadang kita salat itu ngomong dalam hati. Kan biasa begitu, orang sementara salat ngomong dia dalam hati. Sementara salat langsung ngomong. Saya ambil tadi itu kunci motorku dibawa. Ngomong dia. Seandainya itu dihitung, batal salatnya. Karena termasuk yang membatalkan salat ini al-kalamul amdi, berbicara dengan sengaja. Tapi kata hati tidak dihitung. Makanya kalau ada orang membaca suratul Fatihah, ada orang salat, dia baca surah Al-Fatihah, tapi itu dibaca hanya dalam hati. Bagaimana itu? Salatnya tidak sah. Karena kebacaan Fatihahnya tidak dihitung. Bagaimana kalau ada orang salat membaca Fatihah dilapaskan, tapi ketika dia membaca surah setelah Fatihah itu cuma dibaca dalam hati. Bagaimana salatnya? Sah. Tapi dianggap tidak membaca surah, dianggap tidak membaca panguppu. Kenapa dianggap tidak membaca? Karena kata hati yang menyatakan melapaskan tadi itu surah setelah Fatihah. Hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an
dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata,